Hadis tsani, hadis yang kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita sedang duduk santai bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tala'al alaina rajulun syadidu bayadis siyabi, syadidus sawadis sya'ri. Suatu saat datanglah seseorang laki-laki yang putih kulit, putih bajunya, kemudian rambutnya sangat hitam. La yura alai asarus safar, tapi sayang tidak diketahui dari mana asal datangnya. Wala ya'rifuhu, dan kita tidak ada yang mengenalnya, minna ahadun, kita tidak ada yang mengenalnya, salah satu di antara kita. Hatta jalasa ilan Nabi, sampai duduk yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbataihi, dan dipepetkan kedua lututnya, ila rukbataihi, pada lututnya Nabi. Wa wadu'a kafaihi, dan kedua telapak tangannya ditaruh ala fakhidaihi, di atas pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, kabarkan, ajarkan kepada saya anil Islami, tentang Islam. Wa qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyampaikan, al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah kalau kalian bersyahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad, saya, katanya Rasulullah, itu adalah utusannya Allah. Wa tuqimus sholata, dan mengerjakan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan mengeluarkan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Mekah apabila ada kemampuan, istitoah, kemampuan baik fisik maupun hartanya, dan juga jalannya, apakah aman atau tidak. Qala sodakta. Nah, setelah dijawab oleh Rasulullah, yang bertanya justru menjawab, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain merasa heran, kok bertanya tapi justru membenarkan. Qala fa'birni anil iman. Lalu dilanjutkan pertanyaannya. Seorang yang depannya Nabi bertanya, ajarkan, kabarkan kepada kami, kepada saya, anil imani, tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah berimanlah kepada Allah, malaikat, kitab, rasulnya, dan hari akhir. Dan kemudian juga beriman atas kodok-kodarnya Allah Subhanahu wa taala tentang baik dan buruk. Nah, ini tentang iman. Kemudian dijawab sodakta, dan engkau benar wahai Muhammad. Nah, ini menjadi pelajaran ya. Kalau di surat Al-Hujurat itu kan ada orang Badui, kalau nggak salah itu Bani As'ad, datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
Ada orang Arab Badui waktu di zamannya Kanjeng Nabi itu datang mengaku bahwa kami telah beriman. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentu saja atas bimbingannya Allah, katakanlah kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi sebaiknya kamu sebelum mengatakan iman, Islamlah terlebih dahulu. Berarti Islam itu mengerjakan rukun tadi itu. Antasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itu yang penting awal jadi Islam, walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman, orang yang ngaku iman pun itu sebenarnya belum tentu masuk di hatinya. Ya sudah, diajarkan aja keislaman terlebih dahulu. Tapi meskipun diajarkan keislaman, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, bukan berarti iman tidak penting untuk diajarkan. Karena iman itu bagian dari cara meyakini sesuatu sehingga akan membentuk pola kerja kita di dunia ini. Nah, bapak-bapak, para jamaah sekalian yang sudah berislamnya dengan baik, bersyahadat, salatnya dengan baik, puasanya sudah baik, hajinya sudah baik, maka saatnya memperdalam keimanan, memperdalam tauhid. Karena itu bagian juga dari urutannya. Qala sodakta. Kemudian seseorang yang bertanya itu menjawab, engkau benar ya Rasulullah. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Kemudian tanya kembali, kabarkan, ajarkan kepada saya anil ihsani, tentang ihsan. Qala menjawab Rasulullah Muhammad SAW, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rasulullah menjawab, sebaiknya Anda menyembah, mengabdi seluruh pekerjaan Anda, baik ritual dengan Allah maupun kerja sosial, niatkanlah ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ka'annaka tarahu, segala sesuatu yang Anda kerjakan seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kalau bekerja di pemerintahan juga tidak akan korupsi. Bekerja dimanapun, apalagi sedang mengerjakan ibadah kepada Allah, yakin seolah Anda melihatnya. Fa'ilam takun tarah, tapi kalau belum punya kemampuan untuk melihat, bermakrifat kepada Allah, fa'innahu yaraka, maka Anda harus yakin sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu melihat Anda sekalian. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu, sekarang kabarkan kepada saya, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Kemudian Rasulullah menjawab, seorang yang bertanya bukanlah lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Qala fa'birni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang ciri-cirinya hari kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alatar ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Nabi menjawab bahwasanya orang yang bertanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Lalu seseorang itu yang di depannya Rasulullah bertanya lagi, kalau begitu berikan tahu kepada saya tanda-tandanya hari kiamat.
Nah, kemudian Rasulullah menjawab, qala antalidal amatu rabbataha. Kalau ada budak melahirkan tuannya. Wa antaral khufatal urata. Kalau ada orang yang bertelanjang kaki dan telanjang bulat. Jadi wa antaral khufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bulyan. Nanti kalau ada syati. Jadi kalau nanti ada orang penggembala yang kemudian pakaiannya mewah dan bangunannya megah-megah. Jadi jika ada seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin, papa terlantar, tapi di sisi lain penggembala kambing telah saling berlomba mendirikan bangunan yang menjulang tinggi. Tentu ini tidak bisa, yang ciri-ciri kiamat ini tidak bisa diartikan letterlek ya. Tentu ada penafsirannya. Misalnya antalidal amatu rabbataha. Kalau ada seorang pembantu bisa jadi diperkosa oleh tuannya kemudian melahirkan anak tuannya dengan paksaan tanpa dengan dinikahin yang baik. Kemudian wa antaro tal khufatal urata. Kalau ada orang sampai miskin nggak bisa beli baju, nggak ada yang ngurusin, dibiarkan begitu saja, gelandangan, telanjang bulat. Di sisi lain ada orang pemimpin, jadi penggembala kambing ini dianggap pemimpin, sibuk mendirikan bangunan yang megah-megah. Nah, ini bagian dari tanda kiamat. Berarti kalau hari ini ya di satu sisi ketimpangan sosial yang sangat tinggi, gaji buruh hanya rendah, kemudian orang gelandangan juga tidak sedikit, miskin, nyari makan susah, apalagi di era pandemi begini. Sementara banyak di antara para elit-elit yang terus membangun untuk kepentingan siapa tidak tahu, tapi warga yang miskin tetap keadaannya miskin, bekerja pun susah. Nah, ini bagian dari tanda kiamat. Summantolako falabistu malian summa qala ya Umar atadri manis sa'il wa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Nah, setelah seseorang itu bertanya selesai lalu pergi, dan kemananya juga enggak jelas, enggak kelihatan. Lalu Rasulullah bertanya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah Anda tahu siapa yang tadi bertanya itu? Qultu, Sayyidina Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjawab, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi yang datang adalah Jibril dalam rangka mengajarkan kepada kalian semuanya tentang agama Anda. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan dari Imam Muslim. Jadi jamaah sekalian, itulah keimanan yang diajarkan. Keislaman itu adalah Islam yang kafah itu berarti meliputi keislaman, keimanan, kemudian keihsanan atau akhlak. Lalu tahu tanda-tanda kiamat. Nah, jadi tanda-tanda kiamat ini juga min asratis sa'ah harus diperhatikan. Kita tidak boleh
membiarkan ketimpangan di tengah sosial masyarakat. Oleh karena itu, kalau di negara kita masyarakatnya alhamdulillah sadar kalau ada lingkungan yang susah, kemudian warganya sudah saling tolong menolong, itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tapi penggembala-penggembalanya ini yang wallahu alam, semoga semakin hari semakin baik kebijakannya, semoga juga semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil. Ya, barangkali itu. Ya, semoga siapa sajalah. Jadi baik tingkatan RT, RW, lurah, camat, dan bukan hanya camatnya saja, tapi juga orang yang bekerja di kantor kecamatan, bupati beserta kepala dinas dan perangkatnya, gubernur bersama gubernurnya bersama perangkat dinasnya, dan juga presiden bersama kementeriannya. Semoga semuanya sehat dan cara berpikirnya sehat, mau mengalokasikan kebijakan untuk kepentingan orang-orang miskin. Jangan sampai ada orang yang telanjang jalan, miskin nyari makan susah. Itu adalah tanggung jawab daripada kemasyarakatan secara keseluruhan, tapi khususnya juga khususnya para pemimpin-pemimpin. Jadi itulah pentingnya kita selalu ada kedekatan antara ulama dan umara dan juga kepada masyarakat. Jadi kalau ulama dengan umara sudah dekat, jangan sampai juga hanya untuk kepentingannya ulama dan umaranya, tapi kepentingan utama adalah memperhatikan asratus saah, tanda-tanda kiamat ini, kerusakan, tanda-tanda kerusakan, agar moral masyarakat tetap menjadi moral yang baik, iman, Islam, dan ihsannya. Sekian.